Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semuanya yang hadir di kesempatan siang hari ini dan keluarga kita semuanya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu merupakan sarana kita untuk digugurkan dosa-dosa kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai dan merahmati kita semuanya, dan hingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Yang kedua, mohon maaf ini terlambat ya. Dan dulu lupa Pak ya. Bulan keberapa saya lupa ya. Sudah saya ingat-ingat ya, makanya saya yang sering lupa itu kalau pengajian siang hari Pak. Perasaan nggak ada pengajian Pak ya, rata-rata itu pagi, sore, malam Pak ya. Ini siang-siang itu jarang pengajian, istimewa ya. Yang ketiga, saya juga lupa lagi, saya sudah menyampaikan kepada beliau tadi pagi, saya akan mau kurikulumnya, ini ada filenya, nanti saya langsung kirimkan aja ke beliau file soft copy-nya tentang berbagai macam kurikulum, berbagai macam tema di dalam kurikulum belajar tentang fikih muamalah maliyah ya. Yang mudah-mudahan file tersebut bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. La jami' dunyaka minallah. Sampai saya lupa dulu terakhir sampai mana ya. Oh, baru sekali. Oh, saya itu baru sekali, ini 2 kali ini berarti ya. Perasaan sudah lama itu. Oh, bertemunya yang lama ya. 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 Di dalam fikih muamalah ya, kalau kita mau belajar tentang fikih muamalah, maka kalau kemarin baru pengantar, maka ini ada 3 pokok bahasan ya, yang hendaknya kita pelajari terlebih dahulu, yaitu syarat sahnya jual beli Pak. Yang kedua, kaidah pertukaran barang ribawi ya. Yang ketiga, yaitu praktek-praktek yang dilarang dalam jual beli. Itu 3 ilmu paling dasar yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin melakukan transaksi jual beli. Dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli, maka hukumnya wajib dia mengetahui tentang syarat rukun atau syarat sahnya dan rukun jual beli. Itu wajib. Tapi bagi mereka yang menjadi seorang pedagang, baru kemudian dia wajib belajar tentang muamalah maliyah. Tapi yang lain yang bukan pedagang, fardu kifayah. Tapi mereka, setiap orang, karena mereka itu hampir bisa dipastikan setiap orang itu pasti melakukan jual beli ya. Ada yang belum pernah melakukan jual beli, laptop saya boleh dibawa pulang. Yang di sini loh ya, seumur hidupnya belum pernah beli dan belum pernah jual Pak. Saya kasih laptop saya, ada? Gak ada nggih, alhamdulillah ya. Laptop saya aman Pak. Ya. Ini juga laptop pemberian soalnya. Lama gak jamaah muliakan Allah ya.
Ini tentang dasar syarat sah dan rukun jual beli. Itu wajib bagi setiap diri kita. Sedangkan belajar tentang akad ijarah, akad murabaha, transaksi mudoroba, akad-akad yang lain, akad salam, kemudian berbagai macam bentuk tasarruf, ya, itu mereka yang wajib adalah para pedagang. Ya, di sini ada pedagang, Pak? Wadah. Ya. Di zaman Umar bin Khattab itu Umar mewajibkan para pedagang lulus fit and proper test di dalam melakukan muamalah dari sisi ilmu yang harus dia miliki. Maka memang ini salah satu bentuk praktek ilmu yang banyak ditinggalkan, ya. Muamalah dan faraid, ya, itu banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena dianggap menghambat pemasukan, Pak, ya. Betul nonton, Pak? Ya. Sampai ada bapak-bapak yang ngaji ke kami itu mereteli, Pak. Tahu mereteli, Pak, ya? Takut, Pak. Ternyata itu raito, ternyata kira itu, mending rasa ngaji, ra ngerti malah ratuso, ya. Itu enggak tahu rumusnya dari mana. Tapi yang jelas Rasulullah perintahkan. Maka Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya mencari ilmu agama, maka kata Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu tariqan bihi ilal sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dengan ilmu tersebut jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Berarti ini menunjukkan, kata para ulama, mafhum mukhalafah, kebalikan kalau dalam bahasa Arab, bahwa kalau disebutkan orang yang berilmu agama tentunya itu akan memperoleh kemudahan menuju surga, berarti orang yang jahil itu sulit dalam mencapai surga. Ini sepakat para ulama, ya. Makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa musliman. Talabul ilmi, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan hingga masuk kuburan, ya, itu artinya kita berilmu terus. Meskipun duduk di majelis ilmu berkali-kali ora dong-dong, Pak, itu sudah banyak manfaatnya, ya. Duduk di majelis ilmu meskipun geringgingan, berubah. Geringgingan itu apa ya? Semutan, ya. Panjenengan tiang Jawa napa mboten iki? Ya, geringgingan itu ya enggak nyaman lah, semutan ketika duduk. Nah, maka itu insya Allah banyak kebaikan duduk di majelis ilmu. Sampai ada satu riwayat hadis itu, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka malaikat ada yang protes, ya Allah, ada satu orang yang duduk niatnya bukan mencari ilmu, tapi memang layah-layah di situ di perkumpulan majelis, sekalian ampuni, kata Allah. Artinya bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu banyak manfaatnya. Makanya Rasulullah perintahkan, carilah kalian raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Kita bisa sholat kita diterima kalau kita tahu ilmunya bagaimana mengerjakan sholat yang sempurna, ya tidak? Yang sesuai sunnah, yang menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Nggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan benar kecuali dengan ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan melihat seorang sedang sholat, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi, kembali ulangi, karena engkau sesungguhnya belum sholat. Lalu orang itu sholat lagi. Dia sholat lagi 2 rakaat. Lalu setelah itu dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mengulangi apa yang kau perintahkan. Maka kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Maka dia ulang lagi sampai 3 kali. Kemudian yang keempat sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Maka ajarkan saya ya Rasulullah tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, ada orang yang sholatnya 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. 60 tahun, bayangkan Ibu. Berarti umur 10 tahun, 60 tahun ini berarti 70 tahun umurnya, ya. 60 tahun dia sholat, tidak ada satupun yang diterima. Kenapa?
Dalam riwayat lain disebutkan karena dia rukuk sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Dia sujud sempurna, rukuknya tidak sempurna. Artinya dikerjakan tanpa ilmu. Maka ini hati-hati. Bagaimana sholat yang benar, tangannya begini menutup telinga atau begini, lalu diletakkan di mana? Di depan dada, di bawah telinga atau sejajar dengan telinga. Ya. Apakah diputar-putar sebelum dimasukkan? Macam-macam ya. Semua butuh ilmu. Lalu diletakkan bagaimana tata caranya, tangan di rok kita ketika di lantai apakah menempel atau diangkat. Semua dibutuhkan ilmu di dalam menjalankannya. Maka orang-orang yang sekedar menjalankan, ya jangan banyak berharap sholatnya diterima mungkin. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ilmu. Maka termasuk dalam muamalah. Makanya para ulama mengatakan, berhati-hatilah kalian. Jangan kalian fokus pada ibadah saja. Bisa jadi mungkin ibadahmu banyak, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, umrohmu, tapi engkau bermuamalah ada kedzaliman dan mengambil hak orang lain yang ternyata itu membuatmu nanti di akhirat itu tekor amalmu. Ya. Kenapa? Karena ketika dia bermuamalah ternyata banyak kedzaliman. Bikin usaha, ternyata usahanya limbahnya mengganggu tetangga. Ternyata limbahnya itu merusak sumur-sumur tetangga. Betul atau tidak, Pak? Loh, betul, Pak. Itu jangan dikira tidak dihisap Pak. Itu yang tercemar sumur-sumurnya. Saya sudah ketemu dengan mereka yang tercemar sumurnya sampai mengeluh. Gimana Ustadz? Kita itu sumur kita sekarang jadi merah, kuning, hijau sesuai pesanan batik mereka, Ustadz. Ya. Nah, maka ini kedzaliman. Apakah dibiarkan oleh Allah? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal meskipun sebesar dzarrah itu melakukan amal kebaikan atau keburukan meskipun sebesar dzarrah itu kita menafsirkannya biji sawi, Pak. Tapi janjane cek luwih terlalu besar, Pak ya. Para ulama menyebutkan debu turab yang dia akan kelihatan yang terbang di udara ketika ada cahaya masuk ke ruangan yang gelap. Itu kan nanti ada debu-debu yang berterbang. Nah, itulah apa namanya? Dzarrah ya, kata para ulama. Jadi sangat kecil, Pak. Sekecil itu akan dicatat dan akan diperlihatkan oleh Allah dari amal kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Makanya ketika mereka menerima catatan amal, mereka kaget. Ini catatan apa yang tidak ada sedikit pun terlewatkan? Kan luar biasa. Kita kan kadang nyatet aja, kadang lewat, Pak ya. Ngantuk dikit sudah lewat omongan Ustaz. Nah, tapi itu tidak. Raqib dan Atid mencatat dengan sempurna. Semua perbuatan kita baik kecil maupun besar dicatat oleh malaikat. Maka ini dan maksudnya yarahu, melihat dan mempertanggungjawabkannya. Maka nanti sebelum mereka digiring untuk naik di atas sirat, maka mereka akan ditimbang amal kebaikannya ya. Dan sebelum ditimbang mereka semua akan dihisab masing-masing, diadili. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada hewan yang kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk kecuali itu akan diselesaikan di padang mahsyar. Kecuali akan diselesaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Maka besok yang dibangkitkan itu tidak cuma manusia dan jin, Pak. Kewan pun dibangkitkan, Pak. Ya, ini pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Semua kewan akan dibangkitkan untuk diselesaikan urusan di antara mereka. Yang mendolimi satu hewan dengan hewan lain akan diselesaikan oleh Allah. Setelah mereka diselesaikan, balasan-balasan di antara hewan-hewan tersebut atau hewan terhadap manusia yang mungkin dulu nepangi kucing, itu nanti kucingnya akan menuntut. Ya. Ada ibu-ibu nepangi kucing. Ya. Biasanya ibu-ibu marah kan ketika bandengnya dicolong kucing, Pak ya. Ya. Bandeng, ya. Otepong, Pak. Ya. Maka semua akan dihisab. Setelah dihisab, maka hewan-hewan itu tidak digiring ke neraka atau surga, tidak, tetapi Allah jadikan turab, yaitu debu. Selesai mereka. Maka ketika dijadikan debu turab, orang-orang kafir melihat kejadian itu, maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, andaikan kiranya aku ini juga dijadikan tanah seperti hewan-hewan, tidak masuk ke neraka, kan begitu. Diadab di padang mahsyar silakan, tapi habis itu mereka tidak ingin masuk ke dalam neraka. Mereka memohon agar dijadikan turab, debu seperti hewan-hewan, tapi tidak bisa. Mereka harus masuk surga atau masuk neraka. Kalau orang kafir ya jelas itu masuk neraka jahanam.
Lama kacaman dimuliakan Allah, ini tentang muamalah. Banyak praktek muamalah. Membangun rumah 2 lantai, lalu kemudian di lantai kedua bisa nengok dalam rumah orang. Ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Betul nggak? Iya. Kita bikin rumah 2 lantai, lalu bisa lihat, wih lagi masak, oseng-osengi, misalkan dari atas, kemudian, wih bojone dikeplaki misalkan ya, maka itu tidak benar. Tidak boleh kita bikin rumah lebih dari 1 lantai, di mana lantai kedua, ketiga, keempat bisa menengok ke dalam rumah orang lain. Itu aturan Rasulullah SAW. Maka ini semua ada aturannya. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, kami diajari oleh Rasulullah segala sesuatu. Cuman kita ini dalam hidup kadang-kadang yang kita pelajari itu cuman sholat, zakat, puasa, haji, umroh, Pak. Kita jarang mempelajari tentang had dan jinayah, kriminalitas dan hukuman-hukuman, seperti hukuman zina, membunuh yang disengaja, membunuh yang seperti disengaja, kemudian hukuman-hukuman yang lain, atau kita mempelajari tentang muamalah. Ya, maka ini yang kadang-kadang cukup memprihatinkan. Maka jamaah dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita sedikit bahas, mumpung masih ada waktu, yaitu tentang syarat sah dan rukun di dalam jual beli atau barang-barang ribawi dan kaidah pertukaran barang ribawi tersebut. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana, Ibu-ibu? Kita kan belum pernah saya sampaikan ini kan? Oh, belum. Oh, baru sedikit. Ya. Pilih mana, Ibu-ibu? Terserah Ustadz ya. Pribun? Oh, semua? Oh, ya. Ya pasti, insya Allah semua. Tapi kayaknya nggak memungkinkan kalau siang ini. Maka salah satu mungkin kita pilih syarat sahnya jual beli. Ya. Dalam jual beli rukunnya ada berapa? Rukun itu bagian dari sebuah amal tersebut. Ya. Kalau enggak rukunnya salah satunya hilang, maka enggak mungkin amalan itu bisa terjadi. Kan begitu? Contoh, rukun pembagian warisan ada 3. Muwaris, waris, maurus. Muwaris orang yang meninggal, waris orang yang menerima warisan yang masih hidup pada saat muwaris meninggal. Yang ketiga, maurus, harta warisan. Kumpul keluarga membahas tentang sebagian jatahnya masing-masing, terus hartanya piro? Reneng, orang ninggal ke harta belas yang nggak bisa dibagi waris. Ya. Sudah kumpul semuanya, siapa yang meninggal nih? Nggak ada yang meninggal, Ustaz, tapi kita akan bagi waris, ya nggak mungkin. Ya. Pasti harus ada yang meninggal. Ya. Maka ini tentang rukun. Nah, rukun dalam jual beli 1 muta'aqidain, 2 pelaku akad. 2 pelaku akad itu berarti ada penjual, ada pembeli. Ya, ini rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama. Kedua, mabi. Mabi itu atau sil'ah, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, sighah. Sighah itu ijab kabul, Pak. Akad. Ini 3 unsur dalam jual beli. Jual beli tidak akan mungkin terjadi kalau barang yang dijual nggak ada, Pak, ya. Ya ada tuku yo, kowe ngedol apa ya reneng Pak, ada tuku wae kan, itu kan nggak mungkin. Kemudian penjual dan pembeli itu juga bagian dari rukun. Itu harus ada. Ada penjual dan ada pembeli. Dan ini harus 2 orang yang berbeda. Maka jual beli yang pembeli dan penjual adalah orang yang sama tidak boleh. Sakit Ibu, Pak. Nggih. Dia yang jual, dia pula yang beli. Pripun? Oh, dagelan. Iya. Bisa enggak Ibu-ibu? Kok bisa? Bisa enggak penjual, saya yang jual laptop ini, saya pula yang beli laptop ini? Bisa enggak? Pripun?
Ya. Kok kaya wong edan to Ustaz ya. Dodol dhewe dituku dhewe ya. Kalau dalam dunia online, ibu-ibu kalau jenengan tahu dalam dunia online itu ada praktek seperti itu. Untuk mengelabuhi para pembeli. Seolah-olah bahwa barangnya laku. Ya, paham? Dia beli, dia yang jual. Dia jual, dia beli sendiri. Ya, itu terjadi. Paham? Ya kalau itu niatnya ngapusi orang, itu dosa. Paham? Tapi yang saya maksud penjual dan pembeli orang yang sama, ini dia memasukkan antara penjual dan pembeli adalah orang yang sama, dan itu sangat mungkin terjadi, dan ini terjadi di sebuah perusahaan milik sebuah yayasan, Pak. Ya. Dan saya termasuk yang diminta untuk menyelesaikan kasusnya. Jadi kasusnya begini, ada salah satu dewan pembina yayasan, dia sekaligus direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, rumah sakit, Pak, saya sampaikan aja, rumah sakit. Dia direktur utamanya. Dia tahu keuangan rumah sakit itu besar, Pak. Dia tahu berapa puluh miliar, adalah ya belasan miliar atau berapa puluh miliar. Nah, kebetulan dia yang menentukan uang itu digunakan dan dibelanjakan untuk apa, dia yang menentukan. Mau investasi apa, dia yang menentukan. Tapi uang itu uang siapa? Uang perusahaan atau uang umat, yaitu uang yayasan. Nah, kebetulan dia butuh duit, Pak. Dan dia punya tanah di Jakarta. Ini kasusnya tahu ya. Tanah di Jakarta. Nah, tanah itu dijual ke yayasan. Tempat dia memimpin dan tempat di perusahaan itu dia menjadi direktur utamanya. Maka otomatis yang membeli siapa? Yayasan. Siapa yang mewakili pembelian? Dia, ya atau tidak? Siapa yang menjual barangnya? Ya dia. Bisa enggak? Bisa. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ketika itu terjadi, tanah itu sebetulnya harganya tidak sesuai dengan yang ditransaksikan. Waktu itu kalau salah 500 juta atau berapa. Tanahnya di Jakarta. Masih kosong dan sebagainya, dia hargai sendiri dan dia beli sendiri. Tapi dia merupakan wakil dari yayasan. Paham? Jadi dia pembelinya, wakil dari mereka, dia pun penjual. Dan hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi objektivitas, betul atau tidak? Nah, ketika sudah terjual, beberapa tahun kemudian, 5 tahun berapa tahun kemudian, dia tahu harga tanah itu sekarang jadi miliaran, Pak. Ya, lo namanya perubahan. Lawang di Waru saja dulu satu patok sawah tahun 2008, saya itu ditawari 150 juta, Pak. Satu patok. Dan ini kula ajeng tuku ning duite ora eneng, Pak. Pengen tuku kula jane. Kemudian hari ini tanah satu patok sawah setelah 12 tahun kemudian itu harganya 2 miliar. 2 miliar, Pak. Samping saya persis itu tanahnya laku 2 miliar. Kami tawar 1,9 pakai duitnya ya, maksudnya duitnya pengurus yang mau menyumbangkan ke yayasan itu enggak raito, jadi 1,9 raito, maunya 2 miliar. Akhirnya kita mikir-mikir malah wis dituku perumahan, Pak ya. Kita kalah cepat. Artinya tinggi dan dia tahu harganya sangat tinggi. Sudah miliaran. Nah, dia pun bikin keputusan apa? Tanah itu investasinya dijual. Itu dia cuma bilang bendara, itu tanah dijual aja, tak beli lagi, tak keibadi 200 juta. Dituku 700 juta, Pak. Yayasan pun badi nomor dereng, badi tapi rugi, paham? Kita badi 200 juta, iya, seharusnya dia badinya mungkin bisa 1 M, tapi diatur oleh orang tersebut. Coba ketika yang beli itu adalah pengurus yang lain, ini saya tanah yayasan mau nggak saya beli, lalu yang menentukan jual atau belinya pengurus lain, Pak, maka pengurus itu harus wajib memihak kepada yayasan, bukan kepada temannya, paham? Karena dia itu wakilnya ya yayasan. Maka dicek harganya piro pasaran kan gitu. Wah, pasarannya wis 2,5 M, arep mbok tuku 700, mohon maaf ya. Kalau mau ya 2,5 M. Ya, kan begitu. Nah, makanya pas lebaran itu banyak yang jadi panitia kurban, ketuanya malah ning yo dodolan sapi, Pak ya. Jadi ini dia terima duit itu dari jamaah,
wis pokoknya pasrah tak tukokke sapi ini ditukokke sapi ini dewi. Itu enggak boleh. Paham? Itu tidak akan objektif. Seharusnya dia tawarkan ke jamaah, biar yang beli jamaah uang mereka. Pak, kebetulan saya panitia, tapi aku tutulan sapi. Kalau mau nih sapi saya seperti ini, kalau jenengan kerso mangliat, jenengan beli silahkan. Tawar monggo. Nah, itu boleh. Tapi kalau pun kula pasrah mang tukokke nggih, oh nggih kula tukokke mawon. Lah, ini ditukokke sapi ini dewi, Pak. Lah, ini enggak boleh. Karena ini tidak akan objektif, tidak akan masuk unsur muta'aqidain, dua pelaku akad. Ada pula saya diberitahu oleh ibu-ibu, Ustadz sekarang itu ada orang yang ngumpulkan duit jamaah untuk bikin nasi berkah. Nih ternyata mayok ke bakulan dewe, Pak, ya. Paham? Nah, itu enggak boleh. Seharusnya dia tawarkan dulu ke muhsinin. Bu, monggo kita adakan Jumat Barokah, bagi-bagi nasi, tapi kebetulan saya penjual. Nah, kalau jenengan kerso ini nasi yang saya buat seperti ini harganya 10.000. Kalau jenengan kerso jenengan beli berapa, nanti saya kasihkan ke masjid yang jenengan inginkan untuk bikin Jumat Barokah. Itu boleh. Berarti pembelinya kan langsung yang punya duit. Ditransaksi sama dia yang buat, dia yang menyebarkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia cuman ayo kumpul Bu, bikin nasi barokah, tapi ternyata dibelikan di warung dia. Nah, ini berarti penjual dan pembeli adalah orang yang sama. Ini tidak memenuhi syarat dalam jual beli, ya. Yang kedua yaitu ijab kabul. Ijab kabul ini para ulama menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli ijab kabulnya tidak seperti ijab kabul dalam nikah, Pak. Aku jual gula 5 kilo seharga 15.000. Aku terima gulanya 2 kilo dengan harga 15.000. Sah napa mboten? Sah. Selesai, jabat tangan, sah. Tidak seperti itu. Cukup dengan perkataan yang menunjukkan jual atau beli sah. Misalkan gula 2 kilo 30.000. Kan nggak ada jual dan nggak ada kata beli, ya atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Ijma para ulama mengatakan sah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah mengatakan dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat. Kalau itu dianggap gula 2 kilo 30.000 itu sudah dianggap jual beli, selesai, itu jual beli. Yang diperdebatkan kalau tidak ada percakapan apapun dalam jual beli. Jadi orang ngomong apa-apa, ya. Nah, itu yang diperdebatkan, apakah itu sah atau tidak. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah, tapi jumhur ulama mengatakan sah. Kita datang ke tukang bensin eceran, ya, lalu kita buka jok di depan dia, di depan tempat jualan dia, kita buka jok, tutup tangkinya, kita buka, kita bawa uang 12.000, lalu kita kasihkan. Kita nggak ngomong apa-apa. Dia juga tahu kalau kita itu beli bensin bukan bakwan. Kemudian dimasukkan bensin 1 botol. Selesai, kita tutup, kita pergi. Dia pun masuk ke rumah, nggak ngomong apa-apa. Sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan sah, mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Karena bai'ul mu'athah itu tidak sah. Tapi pendapat yang lebih rajih sejauh yang saya tahu sah. Karena perbuatannya itu menunjukkan jual atau beli. Nggak mungkin orang buka bensin, jok bensin di depan botol-botol yang jual bensin, kemudian pinten liter Mas, mboten kula nameng buka-buka mawon, kan nggak mungkin, ya. Lah buka-buka kok teng mriki Mas, teng mriko saged. Jenengan ngece kula jenengan ngoten. Kula jenengan ngertos, kula tadi kan layah-layah. Tiwas ngadeg kan ngeten. Ternyata cuman ngecek nilai, Pak. Ya. Itu ya nggak mungkin. Maka dia pasti ketika berbuat seperti itu menunjukkan dia akan beli atau jual. Kita datang ke toko, lihat-lihat barang, tumbas nopo Bu, mboten kok nameng ningali mawon, kan mungkin. Lah maka itu perbuatan yang menunjukkan jual atau beli. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau jangan ragu-ragu, ya pakai kata-kata, ya. Ini tentang ijab dan kabul. Yang ketiga, rukunnya adalah barang yang diperjualbelikan. Nah, ini banyak syarat yang harus dipenuhi, ya. Kalau tadi muta'aqidain itu pun juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kan rukunnya ada 3, syaratnya ada banyak. Dari 3 rukun ini ada syarat masing-masing. 1 syarat pada orang yang melakukan jual beli, ini ada syaratnya. Apa? 1, dia adalah orang yang layak untuk melakukan jual beli.
atau dibolehkan melakukan jual beli. Siapa mereka yang dibolehkan? Satu, merdeka, bukan budak. Dua, berakal sehat. Orang edan dilarang jual beli. Orang waras yang ngajak jual beli sama orang edan, maka orang waras itu setengah edan. Karena orang edan diajak jual beli. Karena kalau ini dibolehkan dan secara syariat itu dibenarkan, oh ini bisa pengambilan harta orang edan, ya atau tidak? Oh sekarang orang edan itu banyak yang kaya-kaya loh Ibu. Tapi maksudnya edannya sebelum kaya. Kayanya sebelum edan Pak ya, maksud saya. Ya, edannya sebelum kaya ya. Kayanya sebelum edan ya. Nah, maka kan ada itu satu keluarga apa namanya, bapak ibunya cuma anaknya 2, ternyata anaknya edan Pak ya. Stres, kemudian ya stresnya bukan sejak kecil tapi nggak tahu depresi atau apa, kemudian stres, kemudian orang tua yang meninggal, kan dia jadi orang edan yang kaya raya, ya tidak? Ya maka ini tidak boleh diajak untuk jual beli ya, tetapi walinya atau orang-orang sanak keluarganya yang mengelola hartanya untuk hidupnya dia sampai mati. Tapi tidak boleh kemudian dia diajak jual beli karena edan ya. Saya dulu pernah dita'arufkan sebelum menikah dulu, Mas tak jodoh ke Gelembora, wonge ayu, dhuwur, kuning ya, kemudian sugih ya, anake wong tuane mung loro, wedok kabeh, sugih Mas, duwe perusahaane beberapa. Saya pernah ke rumahnya, ternyata kaya ya, cuman sebelum ditemukan saya diberitahu ning anak wedok rada edan ya. Ya, maka kemudian saya sampaikan, nyun ngapunten kula cek waras, golek waras sing mawon ya. Kalau duit bisa dicari, kalau ndek bojo edan apa ora dijak jagong malah suloyo nggih wonten Ibu ya. Lah maka artinya dia harus merdeka, berakal. Dan yang ketiga balik. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Oh berarti cah cilik ra entuk tuku papeda, cilok, cilor, maklor, pentol ya apalagi Ibu. Kan itu yang rata-rata yang beli siapa? Anak kecil. Balik atau sudah atau belum? Rata-rata belum. Boleh atau enggak? Dulu para ulama sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa anak kecil boleh melakukan jual beli kalau terpenuhi 2 syarat. 1 dia mumayyiz, 2 izin orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan. Ya kan? Kalau orang tua yang mengizinkan, dia mumayyiz, maksudnya tahulah ya. Sudah paham. Ini bakso jack dudu apa klereng ya. Dia disangoni berarti diizinkan orang tua. Sudah tidak masalah. Ini pendapat Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah maka ini syarat-syarat orang yang dibenarkan melakukannya. Lalu apalagi syarat orang yang dibenarkan melakukannya, yaitu mereka yang sebagai pemilik barang atau orang yang mewakilinya. Maka bukan pemilik barang tidak boleh menjual. Paham ya? Kowe gelem rak mobil Oppo Innova, regane piro? Wis 30 juta wae karo kowe. Kok murah men? Ya mobil tangga gua adol kan itu. Ya. Kan enggak dibolehkan karena bukan miliknya. Dia tidak memiliki tetapi apa namanya diizinkan oleh pemilik untuk menjualkan boleh. Berarti dia wakil atau dia maklar ya, untuk menjualkan barang milik pemilik, itu dibolehkan. Nah, di dalam dunia online itu biasa orang itu melakukan dropship. Dropship itu mengambil barang-barang milik orang, dicomot gambarnya, lalu dijual di online-nya dia. Misalkan di Facebooknya dia, di online di alamat lain harganya 200.000, dia jual 250. Ambil gambarnya. Ketika orang mau, lalu kemudian dia baru dibelikan. Ya, apakah itu dibolehkan? Ini menjadi pembahasan khusus. Ya. Secara umum, barang yang bukan miliknya tidak boleh dia ikut menjualkan, kecuali ada izin dari pemilik barang. Ya. Ini ada satu kasus Ibu di Ceper. Ya, Ceper itu Klaten. Ya. Pengusaha cor logam datang kepada saya, suami istri. Ustadz, kami
beberapa waktu yang lalu punya masalah. Maghrib kalau tidak salah saya ingat. Jadi kami kedatangan tamu dari sebuah perusahaan. Kemudian mereka menginginkan saya mengirimkan jenis besi campuran dengan satu produk besi yang campuran campuran besinya, nikelnya dan sebagainya, karbonnya, pokoknya ada aturannya. Kami sudah sepakat harus kirim sekian ton setiap bulan selama kalau nggak salah 3 atau 5 tahun. Dan harga Rp10.000 per kilo. Ketika kami kesepakati selesai, mereka semua pun kembali di mobil mereka. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka mendatangi saya, Ustaz. Mas, itu pembeli yang bawa saya. Ya. Maka saya minta per kilo Rp200. Ya, dia cuma bilang begitu. Akhirnya, loh, jenengan siapa? Lah saya yang bawa pembeli itu. Loh kan saya nggak pernah nyuruh jenengan untuk nyarikan pembeli. Pokoknya saya yang bawa. Jenengan nggak mau, saya batalkan. Wah, nggak bisa Mas, kalau saya diminta Rp200 per kilo. Karena saya hitung-hitung, saya ngasih jenengan itu sekitar 3 sampai 5 juta per bulan selama 3 tahun. Mau ngomong itu pembeli yang bawa saya, itu sekitar 4 sampai 5 juta per bulan selama 3 tahun atau 5 tahun. Enak lah, nah, saya nggak terima, Ustaz. Mau ngomong ngono tok itu saya setor tiap bulan 5 juta ke dia saya nggak terima. Maka dia kemudian mengatakan, kalau nggak mau ya sudah saya batalkan. Kalau kemudian dia merasa sudah membatalkan, beberapa hari kemudian pembelinya tadi datang sendiri. Pak, kemarin kita transaksi teruskan, saya nggak ada urusan sama dia. Wong saya nggak suruh dia untuk mencari perusahaan yang bisa menyetor dan membuatkan produk untuk kami. Sudah, oh ya sudah, nggak apa kita teruskan. Setelah diteruskan, ternyata dia tahu kalau itu diteruskan. Dia datang sambil mengatakan, Mas, yen kue rambut kayak aku Rp200 per kilo, besok di Padang Masar tak tuntut kue, kan gitu kan? Nah, maka dia ketakutan. Wah, besokin yang akhirat dituntut, datang ke saya. Maka saya sampaikan, mang terus ke jual beli ini mawon. Kalau nanti dia menuntut, mang gugat balik, kan gitu. Karena ada gugatan balik, Pak ya. Ya, karena yang salah dia. Orang mau menuntut sesuatu itu harus izin dulu. Pak, saya itu mau menjualkan besi jenengan. Nanti kalau ada dapat pembeli, saya dapat berapa persen. Itu dinegosiasikan dulu. Wong dia nggak pernah dapat mandat menjualkan, tahu-tahu itu yang bawa saya, dia minta 200, itu dia tidak punya hak di situ, ya. Maka nggak usah digagas, ya. Nanti kalau dia nuntut, silahkan tuntut balik di hadapan Allah, ya tidak? Ya. Namanya gugatan balik, ya. Biasanya 2 kali lipat, Pak ya. Ya. Gugatannya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka wajib izin. Maka bukan pemilik, kalau ingin menjual maka wajib izin. Memang kalau orang itu belum memiliki suatu barang itu masih umum, bisa jadi milik orang atau bisa jadi belum dimiliki orang. Misalkan saya nggak punya beras rojo lele, tapi saya ingin jualan beras rojo lele. Gimana caranya? Pada saya belum punya barangnya, saya juga tidak dapat izin dari bakul-bakul beras rojo lele untuk menjualkan, tapi saya bisa bertransaksi. Rasulullah membolehkan dengan akad salam, pemesanan, ya. Spek barang berasnya jelas, rojo lele, jumlahnya speknya jelas, 20 ton, harganya jelas per kilo 9.000, kemudian kapan dikirimnya juga jelas, dan uang transaksi dibayar cash di depan seluruhnya. Paham? Kemudian yang terakhir, tidak boleh barangnya muayyan. Muayyan itu limited edition. Tetapi barangnya adalah barang yang mudah didapatkan, umum. Kayak beras rojo lele nggak dapat di Boyolali, bisa cari di Sragen, ya atau tidak? Nggak bisa cari di Sragen, ternyata ngirimnya masih 2 tahun, dia bisa tanam sendiri, ya atau tidak? Ya, artinya bisa. Tapi kalau barang di online, lalu kita akadkan salam padahal barangnya itu desain baju orang yang di pasaran nggak bisa kita dapatkan kecuali di tempat toko dia, lah itu nggak boleh diakadkan salam, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita akadkan salam, kita ambil gambarnya lalu kita jual ke Facebook kita, lalu laku, ternyata kita sudah dapat transfer duit, kita baru mau beli barang itu, kemudian mau kita kirim, ketika mau beli barangnya sudah nggak ada, sudah laku, kita mau cari kemana? Kan nggak mungkin, ya tidak? Nah, maka limited edition atau barangnya muayyan, terbatas, tertentu, maka tidak boleh diakadkan salam. Ini contoh
bagaimana transaksi barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan izin atau dengan akad salam. Yang sering terjadi itu dalam dunia PO. PO tahu PO Pak? Pre-order. Ya, kan barangnya belum ada, tapi sudah ditransaksikan. Ini tidak boleh. Ya, kecuali dengan akad salam. Ya. Akad salam berarti yang order harus bayar dulu di depan seluruhnya. Kecuali nanti barangnya adalah barang sinaiyah atau barang yang diproduksi sendiri oleh penjual. Nah, ini boleh pembayarannya tidak harus di depan, boleh di belakang kalau sudah jadi, boleh pula dengan DP, itu dibolehkan. Itu kalau istisna. Kayak kita datang ke toko terang bulan ya, barangnya sudah ada terang bulannya? Belum ada, ya tidak. Kita pesan baru dibayar, baru dibuatkan, betul atau tidak? Mas terang bulan 5. Kapan dadine 2 jam kas Mas, anterin kata, ya serapopo 5 ya Mas ya, berapa harganya? 30.000. Oke 5 berarti 150.000. Nanti 2 jam lagi kita ambil. Mereka sudah nggak bertransaksi? Sudah terjadi deal transaksi, harganya jelas, transaksinya jelas ya, terang bulannya jelas. Tetapi dibayar dulu di depan? Tidak, ya atau tidak? Boleh karena akadnya istisna, salam istisna. Tapi kalau penjual tidak membuat sendiri barangnya, itu tidak boleh diakadkan istisna, tapi harus salam murni, di mana pembeli harus cash seluruhnya di depan, bayar di depan seluruhnya cash, baru dia dibolehkan melakukan transaksi tersebut ya. Ini roto mumet geng ya. Nah, ini syarat penjual. Nah, syarat pada barang yang diperjualbelikan ada syaratnya. Apa syarat barang yang diperjualbelikan? Yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah ada manfaatnya, di mana manfaatnya diketahui oleh penjual dan pembeli ya. Dan manfaatipun halal. Babi itu ada manfaatnya apa tadi Ibu? Ada manfaatnya atau tidak? Ada ya. Ada, babi itu ada. Orang kelaparan mau mati Pak, dikasih ingkung babi, kecap ya. Ingkung kecap babi ya. Dia jadi terobati rasa laparnya, nggak jadi mati, betul atau tidak? Berarti ada manfaatnya atau tidak? Tapi manfaatnya haram, karena daging babi haram untuk dimakan. Yang boleh makan ingkung kelinci ya. Kalau ingkung babi tidak boleh ya. Maka artinya bahwa ada manfaatnya, tapi manfaatnya haruslah yang halal. Atau kita jual sesuatu yang kita sendiri tidak tahu manfaatnya, yang beli nggak tahu, yang jual juga nggak tahu. Apa contohnya? Misalkan saya jual 20 ekor ternaknya anak saya, gemuk-gemuk besar-besar. Lu nopo Ustaz? Tumo ya. Tadi malam tak sureni anakku itu gede-gede 20, mang bayar 20.000 mawon ya. Boleh enggak? Tumo itu ada manfaatnya mboten Ibu? Ada atau tidak? Dalam transaksi jual belinya mau diapakan kan nggak tahu ya atau tidak? Tidak ditemukan manfaatnya. Cuman tumo sendiri ada manfaatnya Pak. Betul. Kata para ahli bekam, tumo itu adalah bekam kepala alamiah. Paham? Loh bener Pak. Loh ini bener Pak. Makanya ya, anak kecil itu jarang mereka mengadu pusing Pak. Bu mumet, jarang Pak. Kenapa? Karena sering dibekam. Nah, anak kecil itu kan tumornya kathah Pak ya. Tapi orang tua kan tumonya mboten enten, makanya sering mumet Pak ya. Saya juga heran, kenapa tumo itu tidak bisa hidup di kepala orang dewasa Pak? Ada yang tahu alasannya? Kalau dikatakan sering keramas, belum tentu juga. Anak saya itu sering saya keramasi, cumonan terus. Saya itu samping anak saya, rambutnya anak saya nempel di kepala saya. Itu saya nggak pernah tumonya itu transfer ke tempat saya, nggak pernah. Kalaupun ada mungkin dia sudah melarikan diri Pak. Ya ada tuh rambut saya. Oh ya betul Pak ya.
Karena tumor itu nggak bisa bertahan hidup di kepalanya orang dewasa. Karena hawanya panas, banyak masalah ya. Tapi kalau di kepalanya anak kecil kan seger, nggak punya pikiran, macam adem Mbak ya. Nah, maka memperjualbelikan barang harus ada manfaat dan manfaatnya halal. Yang kedua, barangnya harus dapat diserah terimakan. Ustadz jual beli salam kan nggak bisa diserah, bisa siapa bilang? Yang penting 1 tahun kemudian saya serahkan beras 10 ton, itu wajib ada. Tapi kalau Mas saya punya pohon mangga baru berbunga, mang tumbas sin panen mangpe, mang tumbas 300.000 mawon. Nah ini nggak boleh, sebab kenapa? Belum tentu bunganya itu jadi mangga. Siapa tahu habis dituku rontok karena hujan deras Pak ya. Berarti dia nggak mampu menyerahkan mangga itu, maka nggak boleh. Itu namanya sistem ijon. Yang di desa itu sering nanam baru seminggu Pak, butuh duit didol Pak. Itu nggak boleh dalam Islam. Itu namanya ijon. Dia tidak mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Nah maka barangnya harus dapat diserah terimakan. Yang ketiga, barangnya harus diketahui kedua belah pihak. Maka barang yang diperjualbelikan wajib diketahui kedua belah pihak. Penjual tahu, pembeli juga tahu. Makanya jenengan beli keramik BS Pak ya. Akan ada itu keramik BS di pasar gede itu kan nggak boleh dibuka Pak. Saya pernah tanya soalnya, ini keramik BS-nya di mana cacatnya? Saya boleh nggak buka Mbak? Oh nggak boleh Pak. Loh kalau pecah semua, ya itu resiko Bapak. Nah itu nggak boleh. Berarti ini gharar. Jual beli seperti ini mengandung gharar, ketidakjelasan barang. Ini haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Nah, Ustadz, tapi kok kita beli keramik di toko besi kok ora dibukai kok itu? Sebab keramik yang dibungkus dengan yang dikasih contoh sama persis. Tidak mengapa. Tapi kalau yang BS-an itu kan beda-beda setiap kardus, Pak. Karena ada cacatnya, ada yang cuma titik, ada gambarnya kurang sinkron, kemudian ada yang gembel sedikit, ada yang pecah. Nah, setiap dus beda-beda, maka ini tidak boleh karena tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Ya. Nah, ini barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui kedua belah pihak. Kemudian harga barang juga harus jelas, Pak. Sebuah transaksi itu terjadi jika harganya jelas. Saya menjual paket umroh Pak, misalkan ya saya punya perusahaan jasa umroh, saya jual paketnya 30 juta. Jenengan ketika menggunakan paket jasa ijarah umroh saya bulan Januari misalkan, jenengan bayar sekarang tak korting 500.000, jadi 29.500. Dan jenengan bayar sekarang. Paketnya 9 hari jelas, berangkatnya kapan jelas, hotel pesawatnya jelas, makanannya berapa kali sehari jelas, kemudian tiket pulang pergi juga jelas, harganya pun jelas. Setelah dibayar 29.500.000, uangnya tak pakai bayar SPP anak saya, boleh nggak? Pripun? Nggak boleh. Saya kan yang jual paket umroh, dia sudah bayar. Lalu uangnya saya pakai, setelah bayar saya pakai untuk bayar SPP anak saya, boleh nggak ibu? Jenengan punya ruko, ya kan, disewa orang. Kapan makainya? Mulai Januari Mas, tapi tak bayar saat niki. Oh nggih, pinten? 30 juta per tahun. Saya bayar 5 tahun, 150 juta. Langsung dibayar 150 juta. Makainya mulai bulan Januari. Uangnya jenengan buat piknik, boleh? Ya boleh, paham? Lawang sudah transaksi, oh nggak boleh. Kenapa kok umroh nggak boleh? Yang penting tugas biro umroh memberangkatkan bulan Januari atau tidak. Masalah duit yang diterima, wong dia itu sudah booking pesawatnya, sudah booking hotelnya, sudah booking semuanya. Lalu dijual, lanjutan bayar, boleh nggak dipakai? Ya boleh, paham? Kalau dia pakai ternyata nggak dibayarkan, dia dosa, nggak tanggung jawab namanya. Tapi kalau makainya boleh, karena itu uang dia, karena sudah transaksi. Jenengan berangkat haji, bayar 25 juta, ya atau tidak? Terkumpul berapa triliun Pak?
dana haji? 67 triliun kalau nggak salah ya. 67 atau 6,7 triliun. Saya agak lupa saya bacanya, tapi kayaknya 67 triliun. Lalu kita transaksi dengan pemerintah. Lalu dipakai pemerintah uangnya untuk infrastruktur. Boleh enggak? Boleh enggak Ibu? Kita raih kelas Ibu ya. Boleh nonton Pak? Kita kan transaksi dengan pemerintah. Berangkat haji, bayar dulu 25 juta. Uangnya boleh enggak terkumpul 67 triliun dipakai untuk infrastruktur pemerintah? Enggak boleh Pak. Kenapa enggak boleh? Karena transaksinya belum terjadi. Karena harganya belum jelas. Kalau umroh tadi jelas 29 juta, ruko tadi jelas 30 juta per tahun. Lah saya membayar 25 juta, berangkat 20 tahun lagi. Memangnya harga hajinya sudah ditransaksikan? Belum Pak. Pemerintah itu baru minta kita untuk DP, bukan DP bahkan, minta kita untuk mengendapkan uang 25 juta sebagai bukti bahwa kita punya duit. Paham? Tapi transaksi belum terjadi, wong harganya aja pemerintah belum mau menetapkan. Makanya transaksi itu belum terjadi. Maka 25 juta adalah uang wadiah, titipan. Kalau mau pakai wajib izin, Pak. Nah, ini syarat sahnya dalam jual beli pas andal. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sudah adzan ya? Sudah. Oh, monggo silahkan. Oh ya. Nggih. Kalau kejadian di masyarakat jadi ketika kita jual beli itu yang membeli kadang-kadang minta tambahan, kadang-kadang seizin yang menjual, kadang-kadang tidak seizin yang menjual, tambahin sendiri gitu. Tapi kalau membeli, kalau menjual kadang-kadang juga mengurangi timbangan. Nah, hukumnya seperti itu bagaimana? Subhat atau haram? Haram, tidak boleh. Ya. Kalau kita minta tambahan diizinkan sama penjual tidak apa-apa. Oh, kalau ngambil sendiri nggak boleh. Ya, maksudnya, oh enggak. Ya. Atau kita, kadang kita misalnya beli anggur misalnya. Okay. Anggur sebelum ditimbang kita nyicipin 1 atau 2 itu. Boleh kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan nggak boleh. Haram hukumnya. Kita nimbang, misalkan ibu-ibu nimbang Aceh ya, jual, di situ timbangannya digital Pak. 2 kilo 30.000, ternyata 1,98 kilo. Tapi kita bulatkan, nggak boleh kecuali diizinkan, diikhlaskan oleh yang. Oh, nggak boleh, tidak diperlukan. Termasuk yang jual buah Aceh sama kelengkeng, itu nggak boleh kalau timbangannya kilo, tapi batangnya ikut ditimbang Pak. Itu nggak boleh Pak. Loh ya. Kalau mau jual tanpa timbangan boleh, tapi iketan, Pak. Pokoknya seikat kelengkeng 30.000 boleh, Pak. Dia nggak mengatakan kelengkeng itu 1 kilo, bukan. Tapi seikat kelengkeng ini 30.000 boleh. Tapi kalau dia bilang, Mas, ini kelengkeng sekilo 30.000 terus ditimbang karo batang-batangnya, Pak. Lalu itu diudari enek batangnya, oke sing renek buahnya nggih dilebokke, Pak. Nah itu nggak boleh. Itu telah mencuri hak konsumen. Ya. Sering. Ya. Ya, berarti perlu belajar fikih muamalah ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.